Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Mr. Slam Channel. Bapak Ibu, ini video perbaikan untuk video yang pertama berkenaan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ini. Jadi Permenpan RB ini telah dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertanggal 20 Mei 2022. Berarti peraturan menteri Menpan ini terbilang baru karena memang untuk mengatur dan perekrutan P3K tahun 2022 ini. Kemudian Bapak Ibu, berkenaan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini telah mengatur tentang kriteria dan kategori pelamar. Kemudian mengatur tentang mekanisme dan tata cara melamar serta syarat-syarat untuk melamar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal kriteria dan kategori pelamar untuk P3K tahun 2022 ini. Sebelum kita bahas, Bapak Ibu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel kami agar kami dapat memberikan informasi-informasi yang berguna, bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita lanjut saja. Dalam mukadimah, dalam bab 1 di ketentuan umum pasal 1 ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian ya yang Bapak Ibu perlu ketahui. Termasuk di situ adalah nilai ambang batas, nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Kemudian di situ juga dijelaskan tentang guru non-ASN dan guru swasta. Dalam artian Bapak Ibu jangan salah persepsi berkenaan dengan guru non-ASN dan guru swasta. Kalau guru non-ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah yang bersumber dari datanya berasal dari Dapodik. Dalam artian kalau guru non-ASN adalah guru honorer yang berada di instansi pemerintah daerah. Sedangkan kalau guru swasta ini adalah guru yang mengajar, yang honorer berada di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau di sekolah swasta yang notabene di bawah naungan yayasan. Kemudian lulusan PPG ini biar Bapak Ibu tidak salah persepsi juga bahwa lulusan pendidikan profesi guru ini disebut lulusan PPG di mana guru tersebut diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan yang penyelenggaranya diurus oleh pemerintah di bidang pendidikan dan pengetahuan dan teknologi. Kemudian Bapak Ibu, ada yang kelewat. Poin 20 bahwa tenaga ex honorer kategori 2 atau disebut dengan THK2 adalah
individu yang terdaftar dalam database ex-tenaga honorer pada Badan Kepegawaian Negara. Bapak Ibu, kita lanjut saja pada pasal 2 bahwa pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi tahun 2002 ini untuk merekrut guru ahli pertama. Ingat ya Bu ya, guru ahli pertama. Ahli pertama itu adalah kalau di PNS, CPNS adalah golongan 3A. Karena rata-rata yang diambil atau yang masuk dalam persyaratan adalah minimal ijazahnya adalah S1, guru pertama. Kemudian pasal 3, pengadaan guru dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Ini berkaitan dengan prinsip-prinsip pengadaan P3K guru tahun 2022. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu adalah di bab 2 di bab 2 tentang kategori dan persyaratan pelamar. Ini diatur dalam pasal 4 ya. Diatur dalam pasal 4 yang dinyatakan bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai guru P3K guru pada tahun 2002 ini, Bapak Ibu ya, ini ada 2. Yang pertama yaitu pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Apa saja sih pelamar prioritas itu dan apa saja sih pelamar umum? Maka ini menjadi sesuatu yang dalam pikiran kita ini masih mereka-reka. Apa itu termasuk dalam pelamar prioritas dan apa saja sih yang termasuk dalam pelamar umum? Baik, untuk menjawab ini kita lanjut saja ke pasal berikutnya. Nah, di pasal 5 ya, di pasal 5 ini sudah dijelaskan di ayat 1 bahwa pelamar prioritas ini dibagi menjadi 3. Ada pelamar prioritas 1, ada pelamar prioritas 2, dan ada pelamar prioritas 3. Apa saja pelamar prioritas 1, 2, dan 3 itu kemudian dijelaskan di pasal 5 ayat 2 ini tentang kategori pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Baik, kita lanjut saja. Untuk kategori pelamar prioritas 1, yang dimaksud adalah yang pertama yaitu tentang siapa saja yang masuk dalam prioritas 1 adalah tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Guru tahun 2021. Dalam artian Bapak Ibu guru yang masuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2 yang kemarin tahun 2021 sudah mengikuti tes seleksi P3K dan sudah memenuhi nilai ambang batas, maka Bapak Ibu boleh mengikuti dan masuk dalam kategori prioritas 1. Ini ya, nilainya harus sudah passing grade. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ibu guru non-ASN. Ingat, non-ASN ini adalah guru honorer yang berada di sekolah negeri. Ini yang sudah mengikuti P3K tahun 2021 dan sudah memenuhi nilai ambang batas passing grade. Ya. Baik itu yang tahap 1 maupun tahap 2. Kemudian yang ketiga yaitu lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Memenuhi lulusan PPG. Lulusan PPG itu adalah teman-teman yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dengan mata pelajaran linier sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
dan diakui sertifikatnya dan terdaftar di database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian yang keempat yaitu tentang siapa saja guru swasta. Guru swasta adalah guru yang mengajar atau honor di sekolah swasta atau di bawah naungan yayasan yang telah masuk atau yang telah lulus dan memenuhi syarat nilai ambang batas pada tahun 2021 kemarin. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah mengajar, yang sudah ikut tes tahap 1 dan 2 di tahun 2021 dan sudah memenuhi syarat tetapi tidak memiliki formasi, maka di tahun ini masuk ke dalam kategori 1 untuk pelamar prioritas. Kemudian untuk pelamar prioritas 2 yaitu khusus ini ditujukan khusus untuk tenaga honorer kategori 2. Ya, Bapak Ibu Bapak Ibu yang masuk dalam THK 2 yang notabene sampai saat ini belum terangkat menjadi CPNS maupun PNS, maka sesuai dengan Permenpan RP ini maka dapat masuk dalam prioritas pelamar kedua. Kemudian yang ketiga yaitu pelamar prioritas 3. Ini untuk siapa saja? Mereka yang merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja minimal paling rendah adalah 3 tahun. Jadi pada poin 4 pasal ayat 4 yang menjelaskan tentang pelamar prioritas 3 ini diperuntukkan bagi guru non ASN di sekolah negeri, adalah guru honor yang mengajar di sekolah negeri dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ya, ingat masa kerjanya paling rendah 3 tahun dan sudah terdaftar di Dapodik namanya. Saya kira Bapak Ibu yang sudah mengajar lama, baik itu di sekolah negeri maupun swasta, saya kira data namanya sudah masuk dalam Dapodik ya. Kemudian pasal 6, kita lanjut, dijelaskan bahwa apa yang termasuk dalam kategori pelamar umum. Ingat Bapak Ibu bahwa pelamar untuk peserta untuk P3K tahun 2022 ini ada pelamar prioritas dan ada pelamar umum. Nah, untuk pelamar umum siapa saja? Dijelaskan dalam pasal 6 bahwa yang pertama itu adalah lulusan PPG yang terdaftar di database ya. PPG, kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Jadi Bapak Ibu, ini semua kalau mengacu pada poin A, jadi baik itu guru yang berada di sekolah negeri maupun di sekolah swasta ini sama-sama mempunyai kesempatan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya. Kalau kita menilik poin A melalui pelamar umum ya, ingat pelamar umum. Kemudian yang kedua, poin B adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, kalau mengacu pada poin B ini berarti semua guru baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri maka mempunyai peluang yang sama untuk mendaftar P3K pada pelamar umum ini. Dan ini karena tidak ada penjelasan, dan ini tidak mengacu pada masa kerja. Yang penting nama data pelamar masuk ke dalam
Dapodik. Ini yang perlu diingat oleh Bapak Ibu. Saya kira ini lebih paham ya. Kemudian pasal 7 adalah tentang mekanisme dan persyaratan secara umum. Ini saya kira Bapak Ibu lebih paham lah ya. Yang pertama, warga Indonesia paling rendah usianya 20, paling tinggi adalah 59. Nih, Bapak Ibu yang masih umur 50 ya masih berkesempatan. Kemudian tidak dipidana dan dipenjara selama 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau mengundurkan diri dengan hormat dari PNS, P3K, TNI, ataupun Polri, atau pegawai swasta. Tidak dengan hormat ya. Kemudian menjadi pengurus partai politik. Nah, ini kalau menjadi pengurus partai politik, nanti kemungkinan besar BKN dan Menpan RP ini akan bekerja sama dengan Kemenkumham tentang siapa-siapa saja yang masuk dalam kepengurusan partai maupun yang terlibat dalam politik praktis ya. Mungkin bisa juga menggandeng dengan Bawaslu ataupun dengan KPU, karena rata-rata peserta dari partai, peserta untuk pemilu maupun pengurus partai ini biasanya nama-namanya juga ada dalam Bawaslu maupun KPU. Kemudian memiliki sertifikat pendidik atau ini kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4. Ini ada 2 alternatif, boleh yang memiliki sertifikat pendidik ataupun kalau tidak punya, dia minimal kualifikasi pendidikannya adalah sarjana atau D4. Kemudian sehat jasmani rohani, kemudian surat keterangan berkelakuan baik, SKBB ya, surat keterangan berkelakuan baik, kemudian surat lainnya yang dibutuhkan oleh masing-masing formasi oleh pemerintah di bidang pendidikan. Nah, ini mungkin kemungkinan kalau ini nanti akan diatur lebih lanjut oleh Kemendikbud. Kemudian untuk pasal 8 ini mengenai pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas. Syaratnya yang pertama yaitu melampirkan surat keterangan dari dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah tentang yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Kemudian yang poin 2 ini adalah penyandang disabilitas ini wajib dilakukan verifikasi oleh panitia seleksi instansi daerah. Jadi khusus untuk yang pelamar penyandang disabilitas ini penyeleksiannya dan verifikasinya ini oleh panitia seleksi instansi pemerintah daerah. Kemudian untuk pelamar yang penyandang disabilitas ini tidak boleh ini melamar menjadi guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk yang tunarungu, untuk tunadaksa tidak boleh melamar pendidikan jasmani olahraga. Sedangkan untuk tunanetra ini tidak boleh melamar pada formasi guru seni budaya dan keterampilan. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan kategori dan prioritas guru pelamar dalam P3K tahun 2022 ini. Kemudian kita lanjut saja, kalau untuk tim seleksi ini saya kira ranahnya pada Panselnas ya. Kemudian tahapan pengadaan.
Pada pasal 16 ya, pasal 16 pengadaan P3K Guru tahun 2022 ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamar, dan seleksi. Nah, semua ini akan dilakukan oleh panitia seleksi nasional melalui mungkin ada edaran maupun surat-surat khusus lainnya yang mengatur tentang mekanisme tahapan perekrutan P3K tahun 2022 ini. Oh, ini masih ada. Pengumuman hasil seleksi termasuk dan pengangkatan menjadi P3K. Kemudian ini untuk bagian kedua ya. Ini pasal 17 ini mengatur tentang perencanaan ya, termasuk di dalamnya adalah jadwal pengadaan P3K, prasarana-prasarananya. Ini saya kira ini ranahnya Panselnas ya. Kita lanjut saja lah untuk yang lain. Termasuk nanti pembuatan soal dan lain sebagainya, ini ranahnya Panselnas. Kemudian kita lanjut. Pasal 20 pengumuman lowongan termasuk pelamaran. Oke. Pasal 22 ya. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan, pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 7 dan 8 dapat melakukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf C pada poin 1 jalur kebutuhan P3K. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam prioritas, pelamar prioritas maupun pelamar umum, monggo nanti dipersilakan untuk mendaftar. Poin 2, poin 2 ya. Sorry. Oke, untuk poin 2, pelamar yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat melamar pada satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan pelamaran. Jadi perlu diingat Bapak Ibu bahwa setiap pelamar ini hanya boleh melamar pada salah satu instansi daerah, satu sekolah, dan hanya satu jabatan formasi lowongan. Jadi tidak boleh satu pelamar melamar dua sekolah atau melamar lebih dari satu formasi jabatan. Kemudian pada poin 3, dalam hal pelamar yang dimaksud ayat 1 adalah diketahui pada ayat 1 diketahui melamar lebih dari satu instansi atau satu jabatan ya, atau lebih dari jalur kebutuhan PPK atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan berbeda, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Ini perlu Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu melamar lebih dari satu sekolah atau satu formasi jabatan, kemudian menggunakan dua identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Ini sayang sekali ya Bapak Ibu ya, kalau hanya untuk seperti itu, kenapa harus kita melanggar aturan yang sudah ada. Kemudian ini pasal 23, pelamar yang dimaksud pada pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCAN. Nah, ini Bapak Ibu ya, daring itu online ya, melamar online melalui website SSCAN tentunya harus membuat akun terlebih dahulu disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Biasanya ini berkaitan dengan biodata, kemudian SK honor dan lain sebagainya yang di-scan ya, berbentuk PDF biasanya. Kemudian pada poin 2, pada pasal 2 ini adalah
pembuatan akun ini hanya dapat dilakukan sekali di awal pembukaan seleksi. Jadi Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun, mungkin di tahap 1 dan tahap 2 sudah punya akun, maka dia hanya mungkin upgrade informasi atau upgrade data. Sedangkan yang belum punya sama sekali, maka dia harus membuat akun baru eh, pada tahun 2022 ini di SSCASN ini maksimal hanya boleh 1 kali kesempatan. Pembuatan akun yang dimaksud pada poin 1 itu dikecualikan bagi pelamar yang pertama prioritas 1. Ya, prioritas 1 berarti kalau menilai seperti ini berarti akun di 2021 ini tidak di kita lanjut nanti di poin B ya. Kalau di poin A ini dikecualikan bagi pelamar prioritas 1, berarti yang sudah mempunyai prioritas 1 masuk dalam kategori 1 prioritas 1 ya. Saya tadi ada 4, kemudian pelamar yang telah memiliki akun seleksi pada tahun 2021. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di P3K tahun 2001 dan tidak lulus dan tidak passing grade dan sudah punya akun, maka tidak diperbolehkan membuat akun yang baru. Itu yang dipakai mungkin hanya untuk upgrade data saja. Kemudian ini mengenai pembuatan akun ya. Pelamar yang dimaksud dalam poin B, ayat 3, poin B, ini melakukan pembaharuan data. Nah, ini hanya melakukan pembaharuan data, mengajukan lamaran menggunakan akun yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya punya akun SSCASN, ini hanya melakukan pembaharuan data untuk mengajukan lamaran penggunaan akun yang telah dimiliki. Dalam artian mungkin registrasi ulang lah mungkin ya. Kemudian pada pasal 24 pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan P3K tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN. Nah, Bapak Ibu setelah membuat akun SSCASN kemudian sudah aktif dan sudah update registrasi ulang lah bahasanya yang sudah punya, maka nanti di sana di dalam masing-masing akun SSCASN Bapak Ibu nanti akan muncul tentang formasi jabatan, tempat lamaran yang bisa Bapak Ibu lamar berdasarkan ijazah maupun sertifikat pendidik Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Jadi nanti semua informasinya mungkin ada dalam akun atau website atau situs SSCASN. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut saja. Ini tentang tahapan seleksi. Tahapan seleksi untuk paragraf 1 ya, pasal 25. P3K tahun 2022 ini dimaksud dalam pasal 16 ini terdiri atas 2 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi kompetensi. Ini ya Bapak Ibu ya. Aduh, sebentar. Oke, ada 2 tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian kita lanjut pasal 26 tentang seleksi administrasi yang menjelaskan tentang administrasi ya, seleksi administrasi. Yang dimaksud adalah untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Jadi nanti ini ranahnya Panselnas untuk menyeleksi administrasi Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu itu sesuai sudah memenuhi syarat dokumen yang dibutuhkan dengan formasi yang dibutuhkan, syarat-syarat formasi yang dibutuhkan.
Kemudian poin yang kedua atau ayat kedua itu dilakukan oleh panitia seleksi daerah. Ini biasanya BKD ya. BKD atau mungkin bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Kemudian kita lanjut untuk pasal 27 tentang dokumen pelamaran. Dalam hal dokumen pelamaran yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 tentang dokumen-dokumen ini bagi yang tidak memenuhi syarat administrasi maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Sedangkan pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi maka mengikuti seleksi kompetensi selanjutnya. Ya Bapak Ibu ya, kalau tidak lulus ya selesai. Kalau lulus seleksi administrasi, maka lanjut untuk seleksi kompetensi selanjutnya. Kemudian pasal 28, hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, ini diumumkan secara terbuka pada laman SSCASN. Ini jadi Bapak Ibu ini harus punya akun resmi nih. Akun yang setiap hari harus dipantengin. Ranah laman resmi instansi daerah ya ada di SSCAN atau instansi daerah, websitenya pemerintah daerah atau di halaman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan perekrutan guru yaitu Kemendikbud. Kemudian untuk penyandang disabilitas juga mempunyai harus juga mengikuti persyaratan yang dipastikan sesuai dengan jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian ada masa sanggah dan hasil seleksi administrasi. Jadi nanti setelah hasil administrasi diumumkan, ini ada masa sanggah yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melengkapi data-data, kemudian komplain dan lain sebagainya. Nah, pada pasal 30 ayat 1, pelamar yang keberatan ya dalam seleksi administrasi ini diberikan pengajuan masa sanggah paling lama 3 hari sejak hasil administrasi ini diumumkan. 3 hari Bapak Ibu. Jadi diberikan waktu 3 hari untuk Bapak Ibu yang merasa keberatan sejak diumumkan hasil seleksi administrasi tersebut. Kemudian sanggahan tersebut diajukan melalui SSCASN. Jadi Bapak Ibu pengajuannya tidak kemana-mana. Ya, tidak langsung ke Mendikbud, tidak langsung ke Pansel, tetapi hanya melalui SSCASN. Kemudian Bapak Ibu, panitia seleksi pada poin 3 ya. Pada panitia seleksi instansi daerah dapat menerima atau menolak alasan usulan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Ya. Ini ranahnya dari panitia seleksi ya. Kemudian yang poin keempat, panitia dapat menerima alasan sanggahan jika dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jadi misalnya ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh panitia seleksi, ini maka bisa diterima. Tetapi kalau ini kesalahan dari pelamar seperti tidak sesuai dengan formasi jabatan antara S1 dengan formasi jabatannya, otomatis nanti akan ditolak kan begitu. Kemudian misalnya tidak terdaftar di Dapodik, ya, ini juga bisa ditolak. Kemudian untuk alasan masa sanggah, untuk alasan masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima, maka seleksi instansi daerah mengumumkan hasil ulang seleksi administrasi paling lambat 7 hari. Paling lambat 7 hari
sejak berakhirnya waktu sanggah, pengajuan sanggah. Jadi nanti kalau diterima maka eh, apa eh, akan dilakukan pengumuman ulang oleh panitia seleksi instansi daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu seleksi kompetensi. Apa itu kompetensi? Seleksi kompetensi. Baik, kita lanjut ke pasal 31. Di mana seleksi kompetensi dimaksud pada pasal 25 dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Jadi seleksi kompetensi ini nanti ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang poin ada 4 ya. Yang poin yang pertama ini kompetensi teknis. Ini adalah kompetensi teknis, manajerial, kemudian sosial, kultural. Terus nanti kalau Bapak Ibu selesai lolos maka ada wawancara. Jadi ada 4 untuk mengetahui kompetensi Bapak Ibu semuanya. Kalau yang kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural ini biasanya menggunakan CAT ya, CAT Computer Science Test. Dalam artian penggunaannya menggunakan komputer. Sedangkan kalau wawancara biasanya ini dilakukan langsung dengan pelamar secara visual dan audiovisual atau mungkin tatap muka langsung. Ini teknisnya nanti diatur oleh panitia seleksi. Kemudian seleksi prioritas pada pasal 32 ayat 1 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, Bapak Ibu yang lulus passing grade tahun 2021 tahap 1, tahap 2, ini angin segar Bapak Ibu. Pada ayat 1 ini, pada pasal 30 ayat 1 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Berarti Bapak Ibu tidak dites lagi di tahun 2022 ini. Jadi Bapak Ibu langsung menggunakan hasil dari tahun 2021. Mudah-mudahan bagi yang sudah passing grade ini menjadi angin segar, angin gembira bagi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu kemungkinan besar diterima. Amin. Kemudian pada poin kedua, ayat kedua, seleksi kompetensi yang dimaksud adalah seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Apa saja sih kompetensi 1 dan kompetensi 2 nanti pada selanjutnya. Kemudian dalam pasal ayat 3 bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 1 dan 2 hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, maksudnya apa ini? Ini adalah tahap 1, tahap 2 yang kemarin. 1 dan 2. Ini adalah diambil nilai yang paling tinggi. Ya, Bapak Ibu dinyatakan lulus menggunakan nilai yang paling tinggi. Mana di tahap 1 dan 2 kemarin, yang tahun 2021 yang nilainya paling tinggi, yang sudah memenuhi standar passing grade. Kemudian yang B, apabila pelamar pemilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1, kalau yang poin A yang tadi memilih jabatan yang sama, dalam artian misalnya bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang B, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai
nilai akhir yang diseleksi pada kompetensi nilai tahap 2. Jadi kalau yang tidak sesuai ada antara formasi di tahap 1 dan tahap 2, maka nilai yang diambil yang digunakan adalah nilai akhir di tahap 2. Ini menjadi angin segar bagi Bapak Ibu. Kalau tahap 2 itu sudah passing grade, tapi kalau tidak ya nggak bisa karena memang syaratnya harus masuk ke dalam nilai ambang batas. Kemudian pasal 32 ayat 4 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2, nih, pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 ini dilakukan dengan nilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Jadi hanya ini ya, prioritas pelamar 2 itu ya THK 2 ya, tenaga honorer kategori 2, dan prioritas yang ketiga yaitu guru negeri ya, guru guru non ASN yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, kemudian terdaftar di Dapodik. Kemudian penilaian dimaksud adalah pada ayat 4 ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan. Nah, ini nanti diserahkan oleh Kemendikbud mengenai mekanisme dan tata caranya. Kemudian pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas. Waduh, ini Bapak Ibu, ini sudah ada sen yang sangat menggembirakan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masuk dalam pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang di sekolah Bapak Ibu atau mungkin sekolah yang terdekat yang tempat bertugas sepanjang kebutuhan tersebut sesuai dengan sertifikat atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Jadi kalau menilik pada pasal 33 ayat 1 ini pelamar prioritas ini wajib mendaftar sekolah tempat bertugas. Sekolah tempat bertugas. Bapak Ibu mendaftar di sekolahnya Bapak Ibu sendiri. Sepanjang kebutuhan ini diusulkan dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Dan Bapak Ibu masuk dalam kualifikasi itu. Kemudian dalam hal tidak ada kebutuhan di sekolah Bapak Ibu, maka kalau di sekolah Bapak Ibu tidak mengusulkan, maka pelamar prioritas dapat mendaftar sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Boleh nanti Bapak Ibu mendaftar sekolah sampingnya atau sekolah yang terdekat. Kalau sekolah tempat Bapak Ibu tidak mengusulkan atau tidak menyajikan formasi. Kemudian pada pasal 3, pemilihan sekolah pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat tugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, berdasarkan poin ayat 1 dan 2, maka ini akan dikembalikan. Kalau Bapak Ibu mendaftar di sekolah Bapak Ibu ada lowongannya, formasinya, maka kalau lulus kembalikan di situ. Kalau misalnya tidak ada formasi lowongan di tempat Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu melamar di sekolah sekitar, maka nanti Bapak Ibu akan dikembalikan di sekolah yang Bapak Ibu daftar untuk P3K itu. Kemudian keputusan tempat bertugas dimaksud pada poin ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini kalau poin 3 ini permintaan pelamar untuk memilih tempat tugas. Oh, ini kita diberikan kesempatan memilih tempat bertugas. Jadi kalau kita bayangkan ini diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Bapak Ibu
terutama yang prioritas ya, pelamar prioritas untuk memilih tempat mana yang sesuai dengan Bapak Ibu. Tentunya kalau sudah di sekolah Indo ya sekolah Indo yang Bapak Ibu naungi. Tapi kalau dirasa jauh dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa memilih tempat tugas yang terdekat dengan domisili Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk pelaksanaan teknis, ini harus disetujui berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan atau melalui dinas-dinas yang terkait. Kemudian yang selanjutnya adalah seleksi umum. Jadi seleksi umum dalam pasal 34 ini dikhususkan bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kemudian pelamar umum sebagaimana pada ayat 1 ini memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Lintas kabupaten, lintas provinsi, lintas pulau. Boleh. Kalau mengacu pada ini ya. Bapak Ibu ya, di mana saja dipersilahkan. Sesuai dengan minat dan ketertarikan Bapak Ibu mau kemana. Kemudian pelamar umum yang dinyatakan lulus, jika nilai yang diperoleh memenuhi ambang batas, maka dan berperingkat baik. Kemudian nilai ambang batas yang dimaksud adalah nilai ambang batas uji kompetensi teknis, kemudian ambang batas kompetensi manajerial sosial kultural, dan ambang batas wawancara. Nih ya, Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk pelamar umum ya. Bukan yang prioritas. Kemudian yang ketiga, pada ayat ketiga, dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama. Nah, ini biasanya sering ya seperti ini ya, mempunyai nilai hasil akhir yang sama, maka penentuan akhir kelulusan ini berurutan didasarkan pada, ini Bapak Ibu harus tahu. Kalau misalnya si A nilai akhirnya misalnya 800, si B ini 800, maka penentuan kelulusannya didasarkan pada, mari kita simak Bapak Ibu. Yang pertama, ini nilai kompetensi teknisnya yang paling tinggi yang diambil. Ingat Bapak Ibu, nilai kompetensi teknisnya yang paling tinggi yang diambil. Jika nilai yang dimaksud adalah nilai kompetensi teknisnya ini sama, maka yang kedua diambil dari nilai kumulatif kompetensi manajerial, sosial, dan kultural. Jadi kalau nilai kompetensi teknisnya sama, misalnya sama-sama 240, maka yang diambil langkah selanjutnya dilihat dari nilai kumulatif manajerial, sosial, kultural. Mana yang paling tinggi? Kalau dilihat masih sama nilainya, misalnya sama-sama 200, maka didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Kalau masih sama nilainya, misalnya wawancara nilainya sama-sama 300, sama-sama, semuanya sama, teknisnya sama, kemudian nilai kompetensi manajerial sosial kulturalnya sama, kemudian nilai wawancaranya sama, maka yang paling akhir adalah berdasarkan usia paling tinggi atau paling tua, ya Bapak Ibu ya, ini harus Bapak Ibu ingat, sesuai usia, berdasarkan usia. Jadi kalau usia di sini menjadi poin terakhir ya, penentu jika semuanya nilainya sama. Mudah-mudahan tidak terjadilah. Kalau terjadi, aduh, betapa menyakitkan, kecewa. Kalau nilainya sama, ternyata yang kita harapkan tidak masuk, kan begitu. Kemudian kita lanjut. Kemudian untuk pasal 36, untuk pelamar umum ya, tentunya ini ya. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pasal 34 merupakan permintaan pelamar untuk memilih tempat bertugas. Ini sama.
dengan P3K yang tadi kalau diterima. Kemudian untuk rekomendasi penempatannya ini berdasarkan usulan dan direkomendasi oleh eh, kementerian yang mengadakan perekrutan atau panitia seleksi setempat atau dinas-dinas terkait. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan pasal 37 ini Bapak Ibu, bahwa pemenuhan kebutuhan P3K tahun 2022 ini didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Masya Allah. Bapak Ibu yang masuk dalam kategori prioritas 1 ini langsung ini kemungkinan. Langsung kalau memenuhi syarat langsung pemberkasan. Atau paling tidak ya diberikan peluang besar untuk menjadi calon P3K. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, bagi pemenuhan kebutuhan pelamar sebagaimana ayat 1 ini. Nah, ini siapa saja sih? Yang pertama THK 2 yang nilai ambang batasnya lulus, yang sudah passing grade. Kemudian guru non ASN yang nilai ambang batasnya lulus. Kemudian yang ketiga adalah lulusan PPK yang nilai ambang batasnya terpenuhi atau passing grade, serta guru swasta yang sudah passing grade tahun 2021. Ini prioritas yang pertama. Guru yang prioritas pertama. Kemudian, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar, pada ayat 1 belum terpenuhi. Jika pelamar 1 ada yang belum terpenuhi, masih ada kuota kosong, maka akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas 2 itu siapa? Yaitu THK 2. Khusus untuk THK 2. Ya, jika ada di prioritas 1 jabatan fungsional atau jabatan formasinya masih kosong, maka diambil dari pelamar prioritas 2. Kemudian yang ketiga, poin keempat, yaitu kebutuhan dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar yang belum terpenuhi jika pelamar prioritas 1 masih kosong jabatannya, diambil dari prioritas kedua juga belum terpenuhi, maka dia diambil dari pelamar prioritas 3, yaitu siapa? Guru non ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja paling rendah 3 tahun. Ini Bapak Ibu. Ini berarti prioritas 1, 2, dan 3 bisa semuanya masuk jika kebutuhan formasinya belum terpenuhi. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya salah satu di antara pelamar prioritas itu, baik itu 1, 2, maupun 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu nasibnya lebih bagus di tahun 2021 ini untuk perekrutan P3K guru. Kemudian yang poin 5, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar yang belum terpenuhi, maka akan diberikan oleh pelamar umum. Nah, Bapak Ibu, jika pelamar prioritas 1 tidak terpenuhi, prioritas 2 tidak terpenuhi, prioritas 3 tidak terpenuhi untuk formasi lowongannya, maka akan diadakan perekrutan diisi oleh pelamar umum. Nah, dengan pelamar umum ini, maka tentunya bagi mereka yang sudah lulus PPG, boleh, atau menjadi guru yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja yang tidak diperhitungkan. Dalam artian bisa masa kerja 1 tahun, 2 tahun, tetapi harus sudah terdaftar di data pokok pendidik sekolah Dapodik. Kemudian untuk penambahan nilai, ini masih banyak ya, 27 halaman. Untuk penambahan nilai, bagi pelamar yang memiliki sertifikat, ini nilai jabatannya ditambah 100% dari nilai kompetensi teknis. Ini sama ya dengan yang tahun kemarin. Kemudian bagi yang disabilitas, ini ditambah 10% dari nilai teknis kompetensi teknisnya. 10% ya untuk nilai penyandang disabilitas. Kemudian
Untuk pelamar mendapatkan tambahan nilai pada poin huruf A dan B secara kumulatif ini tidak lebih dari paling tinggi 100% atau diberikan nilai kompetensi tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi sebesar 100%. Ya. Kemudian penambahan nilai yang dimaksud di perhitungan lebih awal pada masing-masing seleksi kompetensi termasuk komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas. Bagian ke-6 nih. Pengumuman dan masa sanggah. Hasil pasal 39 ya. Hasil seleksi guru tahun 2022 ini pelamar prioritas 1 dan pelamar umum menjadi tanggung jawab panitia seleksi. Oke. Kemudian hasil seleksi tahun 2022 ini dari pelamar prioritas 2 dan 3 ini disampaikan oleh panitia seleksi daerah kepada panitia seleksi P3K panitia P3K. Kemudian hasil seleksi P3K untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 ini diserahkan oleh panitia seleksi instansi daerah kepada panitia seleksi guru Kemendikbudristek untuk diverifikasi dan validasi. Kemudian panitia seleksi Kemendikbud ini menyampaikan hasilnya melalui yang dimaksud kepada BKN untuk pengolahan hasil seleksi. Kemudian pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh panitia seleksi daerah dan panitia seleksi Kemendikbudristek berdasarkan pengolahan yang sudah dilakukan oleh BKN. Penetapan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PK yang guru masing-masing jabatan. Ya, betul. Untuk masa sanggah hasil seleksi, ini diberikan kepada pelamar yang menyatakan keberatan paling lama adalah 3 hari sejak diumumkannya hasil seleksi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi hanya diberikan waktu sanggah jika ada keberatan, ini paling lama 3 hari. Kemudian panitia bisa menolak, bisa menerima, tergantung dari masing-masing alasan yang kuat, mana yang salah, mana yang tidak. Dalam pasal 41, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh P3K, tetapi di kemudian hari 1 mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan berkas, terbukti kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi syarat, atau meninggal dunia, ya ada 4 ini, maka panitia penerimaan seleksi ini harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Sampai pada waktu yang ditentukan kok yang bersangkutan sudah menyatakan mengundurkan diri, terus tidak melengkapi atau tidak sesuai dengan ijazahnya, tidak melengkapi dokumennya, serta meninggal dunia, maka panitia perekrutan kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Berkaitan dengan pengusulan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas, maka untuk mendapatkan pergantian dengan melampirkan ini ranahnya ranahnya Panselnas, panitia seleksi. Pengangkatan menjadi P3K. Pasal 42, pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai P3K. Pengangkatan P3K adalah keputusan PKK instansi daerah. Kemudian disampaikan kepada BKN, kemudian penerbitan NI P3K instansi yang diterima oleh P3K paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaiannya kepada BKN. Kalau menurut ini ya 25 hari langsung punya NIP, Bapak Ibu, punya NI P3K. Kemudian dalam hal P3K yang dimaksud mengundurkan diri,
bersangkutan tidak boleh mendaftar penerimaan P3K dalam satu periode berikutnya. Jadi kalau misalnya nanti 2022 ini Bapak Ibu akan lulus dan mengundurkan diri, maka 2023 tidak boleh daftar. Harus selesai di situ. Kemudian nanti kalau 2024 buka ya boleh daftar. P3K yang telah mendapatkan nomor induk P3K ini melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Kemudian pengangkatan yang dimaksud ini dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja P3K dengan instansi daerah. Kalau sudah punya NIP, Bapak Ibu ya siap-siap saja Bapak Ibu untuk teken kontrak. Masa kerja perjanjiannya berapa tahun? Biasanya sih 5 tahun masa kontrak selesai, nanti untuk diperpanjang lagi. Tapi itu tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian hubungan perjanjian kerja, oh ya ini pasal 48 ya, bahwa hubungan perjanjian kerja P3K sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat 1 paling singkat adalah 1 tahun, paling lama 5 tahun, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah. Jadi paling singkat itu 1 tahun masa kerja, paling lama itu 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya masing-masing oleh instansi daerah. Ya berdoa saja Bapak Ibu kalau pemerintah daerahnya membutuhkan terus selama dibutuhkan ya berarti Bapak Ibu masih masih digunakan dan diperpanjang kontraknya. Namanya kontrak ya, sesuai dengan kesepakatan kerjasamanya. Kemudian P3K yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan dengan masa kerja 0. Berarti nanti langsung masa kerja 0 tahun Bapak Ibu. Dengan gaji yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB ya, berkaitan dengan penggajian. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah lama mengajar, tetapi tetap karena ini hubungannya dengan kontrak, maka masa kerja mulai dari 0 tahun. 0 tahun itu terhitung dari perjanjian kontraknya, bukan masa kerjanya. Kemudian Bapak Ibu, golongan gaji yang dimaksud adalah golongan gaji pertama. Kalau golongan gaji pertama ini, kalau di PNS ini adalah golongan 3A. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu cari referensi tentang penggajian P3K untuk golongan ahli pertama ya. Mudah-mudahan sih besar harapannya kan begitu. Kemudian pasal 50, pelamar P3K tahun 2022 ini dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 tahun, dinyatakan lulus yang usianya kurang 1 tahun dari batas usia pensiun 60 tahun ya, berarti 59 tahun pada saat pengangkatan. Perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 tahun sejak pengangkatan. Kalau Bapak Ibu diangkat umurnya 59 tahun, maka Bapak Ibu perjanjian kontraknya hanya 1 tahun karena batas maksimal pensiun adalah 60 tahun. Kemudian dalam pengadaan P3K tahun 2022 ini dilakukan dalam situasi keadaan kahar, force majeure. Seluruh tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini Bapak Ibu selesai ya. Ini diberlakukan mulai tanggal diundangkan. Nah ini tanggalnya tanggal 20 Mei 2022. Ini Bapak Ibu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur tentang mekanisme tata cara pengangkatan untuk P3K. Mudah-mudahan
peraturan menteri ini berpihak pada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang masuk dalam kategori prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar bagi Bapak Ibu. Saat ini kita hanya masih menunggu jadwal, kemudian mekanismenya yang diatur oleh panitia seleksi. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk update SSCASN-nya, yang belum punya ya mendaftar atau membuat akun yang baru, karena semuanya ada dalam akun SSCASN. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi Bapak Ibu, berguna bagi Bapak Ibu, sehingganya Bapak Ibu terus semangat, terus berjuang, terus berusaha untuk menjadi pendidik yang maju, pendidik yang profesional untuk mencerdaskan anak bangsa demi pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami menjadi yang lebih baik, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.